Ketika sholat jahar, apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat di rakaat 1 dan 2? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur mengatakan makmum juga membaca dengan memilih posisi yang tepat, yaitu pada saat imam baca surat, setelah Al-Fatihah, maka makmum membaca Al-Fatihah. Sementara ada pendapat yang kedua, bahwasanya makmum cukup mendengarkan dan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Kalau imam bacaannya dikeraskan, sementara makmumnya pada membaca sendiri-sendiri, terus yang ngrungokno sapa? Apa fungsinya? Diperintahkan untuk dikeraskan, sementara tidak ada yang mendengarkan. Dalam mazhab Syafi'iyah, makmum itu membaca Al-Fatihah dalam salat sirran wa jahran ketika dia mengikuti imamnya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, adapun ayat Al-Quran, idza quri'a Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibaca, hendaknya engkau mendengar. Ya, hendaknya engkau mendengar. Ayat ini adalah ayat yang umum dan hadis adalah hadis yang khusus. Jadi ketika imam tersebut membaca ayat Al-Quran, kita harus mendengarnya, kecuali ketika kita sedang membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena hadis itu lebih khusus. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah sifatnya mutlak. Apakah dalam salat sirriyah ataukah salat dalam salat jahriyah? Jadi fahami, disebutkan dalam hadis, pada waktu itu Rasulullah sedang salat, selesai salat, dan para sahabat berkomat kamit dari bacaannya. Kata Rasulullah, jangan kalian baca apapun kecuali apa? Al-Fatihah. Bisa difahami. Adapun hadis qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam itu telah mencukupi bacaan makmum, maka hadis ini tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wallahu a'lam bishawab, makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Apakah dalam salat sir ataukah dalam salat jahriyah? Ini pendapatnya Syafi'iyah. Ini pendapat yang sahih. Allah Ta'ala alam bishawab. Mana yang Anda pilih nanti? Yang sesuai itu mana? Salah satunya pasti ada yang sesat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada yang saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ketika orang lain yang saat ini berbeda pendapat dengan kelompok mereka, maka orang yang berbeda pendapat dengan mereka, maka langsung divonis oleh mereka pendapatnya adalah salah, sesat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena hanya pendapat mereka lah yang diklaim hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan yang lain tidak. Bagaimana jika terjadi perbedaan antara ulama-ulama mereka, antara ustadz dan ustadz mereka, sesama ustadz mereka terjadi perbedaan, antara ustadz-ustadz mereka terjadi perbedaan dengan syekh-syekh dan ulama-ulama mereka? Bagaimana kalau seperti itu? Mereka no comment. Mereka tidak adil, padahal kebenaran kalau menurut mereka cuma satu. Nah, jika terjadi perbedaan di antara ustadz kalian atau antara ustadz kalian terjadi perbedaan dengan ulama-ulama dan syekh-syekh kalian, siapa yang berhukum terhadap Al-Quran dan Sunnah? Dan masalah ini, yaitu masalah perbedaan di antara ulama-ulama mereka, di antara ustadz-ustadz mereka, di antara syekh-syekh mereka, sering perbedaan-perbedaan mereka saya ungkap. Kenapa? Tujuan saya tidak lain adalah agar teman-teman Wahabi ini menjadi terbuka, menjadi sadar bahwa perbedaan itu mesti terjadi. Jika terjadi perbedaan, ya kita harus legowo, bukan menganggap diri kita lah yang paling benar, yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kelompok lain adalah salah. Tetapi jika terjadi perbedaan di antara ulama-ulama Anda, bahkan yang menentang hadis sekalipun, menentang ijma yang berbeda dengan ijma, Anda mingkem. Inikah yang dimaksud ajaran Al-Quran dan Sunnah? Seperti itu. Tajam untuk kelompok lain, tegas untuk kelompok lain. Tapi jika kelompok Anda sendiri yang salah, kelompok Anda sendiri yang terjadi perbedaan, Anda diam. Baik, saat ini saya akan membahas perbedaan di antara syekh-syekh Anda dan ustadz-ustadz Anda yang ada di Indonesia. Bahkan antara ustadz dan ustadz Anda di Indonesia ini terjadi perbedaan, yaitu masalah tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah, Maghrib, Isya, dan Subuh. Bagaimana hukumnya makmum membaca Fatihah di belakang imam itu di sholat jahriyah? Ustadz Amidur Bais ini mengatakan bahwa yang
rojih yang unggul adalah pendapat yang tidak usah membaca Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah. Ini Ustadz satunya. Ustadz Nurbais, Amir Nurbais ini mengatakan tidak usah membaca Al-Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah. Dan inilah yang pendapat yang unggul, kaul yang nomor 2. Padahal Ustadz Nurbais ini tahu bahwa jumhur ulama tetap harus membaca Al-Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah itu. Sementara Ustadz Haris Abu Naufal ini mengatakan bahwa tetap diwajibkan makmum, diharuskan makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Hal inilah pendapat yang mewajibkan, mengharuskan membaca Fatihah bagi makmum di belakang imam yang sholat jahriyah. Maka pendapat inilah pendapat yang sahih. Mana yang benar? Ustadz Nurbais yang unggul mengatakan yang tidak membaca Fatihah. Ustadz Haris Abu Naufal mengatakan yang rojih atau yang sahih, yang benar adalah pendapat yang tetap mewajibkan membaca Fatihah bagi makmum yang sholatnya itu adalah sholat jahriyah. Baik, mari kita buka sekarang pendapat ulama-ulama mereka, syekh-syekh mereka di Arab Saudi. Mari kita buka bersama. Ini adalah fatwanya Syekh Al-Imam Ibnu Baz. Imam Ibnu Baz juga menjelaskan bahwa terjadi perbedaan ulama. Qaul yang ketiga adalah qaul yang mewajibkan membaca Fatihah terhadap makmum baik di sholat sirriyah ataupun di sholat jahriyah. Dan beliau mengatakan wahadzal qaulu, pendapat ini yakni yang ketiga ini adalah ashahul aqwali, adalah yang paling sahihnya beberapa qaul yang tiga tadi as-salasa. Wa annal ma'muma yaqra'u immal fatihata fi sirriyah wal jahriyah ma'a imamihi. Maka makmum wajib membaca Al-Fatihah sekalipun baik sholat sirriyah atau jahriyah dengan bersama-sama dengan imamnya. Ini pendapatnya Ibnu Baz. Ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid ketika ditanya tentang membaca Fatihah bagi makmum pada sholat jahriyah. Pertama, Syekh Shaleh Al-Munajjid memang mengatakan bahwa ini adalah telah dijelaskan bahwa terjadi khilaf di antara ulama. Dan sekarang kita fokus wa annar rajiha, pendapat yang rajih, pendapat yang unggul adalah huwa wujubu qiraatil fatihati alal ma'mumi fi sholatil jahriyati. Wajib membaca Fatihah, wujubu qiraatil fatihati, wajib membaca Fatihah alal makmum, terhadap makmum fi sholatil jahriyati, pada sholat jahriyah. Ini pendapat Shaleh Al-Munajjid, fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Jadi ar-raji yang unggul. Jadi ini berbeda dengan pendapatnya Ustadz Amin Nurbais itu yang mengatakan yang roji itu tidak membaca Fatihah. Jadi demikian ya, ulama-ulama mereka di Arab Saudi tetap mengharuskan membaca Fatihah, lebih memilih pendapat yang mewajibkan atau mengharuskan membaca Fatihah bagi makmum di sholat jahriyah. Nah, untuk teman-teman Wahabi, dengan adanya perbedaan di antara syekh-syekh Anda dan ustadz-ustadz Anda yang ada di Indonesia ini, semoga mata hati Anda semakin terbuka dan hati Anda oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelapangan dan lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan yang terjadi di antara kita ini. Jadi Anda tidak mengklaim bahwa diri Anda lah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara yang berbeda dengan Anda, dengan pendapat Anda, maka itu adalah salah. Padahal kenyataannya jika terjadi di antara ustadz-ustadz Anda sendiri, Anda itu mau kemana? Mana yang Anda pilih nanti? Yang sesuai itu mana? Salah satunya pasti ada yang sesat kalau seperti itu. Baik, mudah-mudahan ya ustadz-ustadz Wahabi dan seluruh jamaah Wahabi ini lebih bijaksana, lebih berlapang dada hatinya untuk menyikapi perbedaan yang terjadi di antara umat Islam ini.
Amin Allahumma amin. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.